Teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya. Kali ini topik yang saya bahas adalah perang saudara. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya harus memberitahu kepada kita bahwa ada beberapa komentar yang bertanya kepada saya, mengapa harus subscribe, apa tujuan subscribe. Sebenarnya tujuan dari subscribe bukan untuk saya mau mendapatkan iklan, tetapi tujuan dari subscribe itu untuk video-video selanjutnya tidak ketinggalan, atau teman-teman bisa mengikuti video-video selanjutnya. Karena penghasilan saya bukan dari subscribe, ya, tetapi tujuan dari subscribe adalah supaya teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, topik kita adalah perang saudara. Apakah bisa terjadi perang saudara? Apakah bisa terjadi perang dalam satu suku? Apakah bisa terjadi perang dalam satu bangsa? Apakah bisa terjadi perang dalam satu tanah air? Apakah bisa terjadi perang di dalam satu keluarga? Apakah bisa terjadi perang dalam satu agama? Teman-teman, apa itu perang saudara? Perang saudara itu sama artinya dengan terjadi pembunuhan, pertikaian di dalam satu keluarga, di dalam satu hubungan kerabat, terjadi konflik, terjadi pertumpahan darah. Itu yang disebut dengan perang saudara. Nah, apa yang menjadi latar belakang, motif, apa yang menjadi penyebab atau pemicu sehingga bisa terjadi perang saudara? Teman-teman, kalau kita melihat dari firman Tuhan, ada begitu banyak teks Alkitab yang menjelaskan kepada kita tentang perang saudara. Salah satu contoh saya ambil adalah dari Kejadian. Bagaimana Kain bisa membunuh Habel? Bagaimana Habel dibunuh oleh Kain? Bukankah Kain adalah saudara dari Habel? Bukankah Habel adalah saudara dari Kain? Kain telah membunuh Habel oleh karena ada terjadi perbedaan. Apa pemicu sehingga Kain membunuh Habel? Oke teman-teman, kita juga bisa melihat lagi dari perjanjian lama, yaitu kerajaan Israel. Mengapa kerajaan Israel? Kerajaan yang dipimpin, disatukan dalam 12 suku. Mengapa bisa terpecah menjadi dua? Mengapa bisa ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda? Mengapa ada kerajaan selatan dan ada kerajaan utara? Itu terjadi oleh karena perang saudara. Karena perang saudara, pemicu dari perang saudara ini, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kita juga bisa melihat contoh lain lagi. Di dalam perjanjian lama, ada Raja Yehu. Ketika Raja Yehu, dia menjabat sebagai seorang raja, dia memusnahkan, membunuh semua keluarga keturunan daripada Ahab. Mengapa dia membunuh keluarga Ahab? Mengapa dia membunuh semua anak cucu daripada Ahab? Bukankah Yehu bersaudara dengan Ahab? Bukankah Yehu memiliki kerabat dengan Ahab? Bukankah Yehu dengan Ahab satu keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub? Tetapi mengapa terjadi peperangan di dalam keluarga? Mengapa terjadi peperangan saudara di dalam kerajaan Israel? Kita juga bisa melihat di dalam perjanjian baru. Sebelum Saulus bertobat, Saulus mengejar semua orang-orang Kristen Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus.
untuk membunuh mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa Saulus mau membunuh semua murid-murid? Bukankah Saulus bersama dengan orang-orang Kristen Yahudi? Mereka adalah kerabat, mereka bersaudara. Bukankah mereka satu keturunan? Bukankah mereka satu bangsa? Apa yang memicu sehingga terjadi perang saudara? Apa yang memicu sehingga Saulus mengejar orang Yahudi untuk membunuh semua orang-orang Kristen Yahudi? Apakah karena beda suku? Apakah karena beda ras? Apakah karena beda agama? Apakah karena perbedaan iman? Apakah karena perbedaan Tuhan? Kalau kita melihat secara detail apa motivasi terjadi pembunuhan, kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 3 bahwa ternyata yang memicu terjadinya pembunuhan, pertikaian, peperangan saudara, peperangan di dalam keluarga oleh karena dosa. Jadi peperangan terjadi bukan karena ada perbedaan suku, bangsa, ras, agama, tetapi yang memicu terjadinya peperangan saudara itu oleh karena dosa. Dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah melanggar perintah Tuhan. Maka kejatuhan itu membuat manusia telah berdosa. Dan dosa itu memicu kejahatan. Dosa itu memicu pembunuhan. Maka dengan dosa itu, maka pembunuhan bisa terjadi di dalam keluarga, di dalam satu suku, di dalam satu bangsa, bahkan di dalam satu tanah air Indonesia. Maka itu, apakah Indonesia, apakah negara tercinta kita bisa terjadi perang saudara? Itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Mengapa? Karena manusia masih hidup di dalam dosa. Di mana ada dosa, pasti di situ ada peperangan. Di mana ada dosa, pasti di situ ada pertikaian. Oleh karena itu, kalau kita melihat berita-berita di media, ada begitu banyak orang-orang tertentu yang menggunakan agama, menggunakan simbol-simbol agama sebagai penunggang politik. Mereka menggunakan agama untuk mencari jabatan, mencari kehormatan. Jadi agama dijadikan sebagai penunggang. Artinya bahwa mencari jabatan, mencari kedudukan menggunakan agama. Maka ini juga bisa menjadi pemicu perang saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang. Itu artinya bahwa di mana ada kebenaran, di mana ada Injil, maka di situ bisa terjadi peperangan. Artinya bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan dibenci, dia akan dimusuhi. Artinya bahwa karena natur manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang sudah berdosa, yang telah melanggar perintah Tuhan, maka dia akan membenci kebenaran. Dia akan memusuhi kebenaran. Maka dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi aku datang untuk membawa
permusuhan atau membawa pedang. Demikian, silakan selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.